Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, lalu Allah menjadikannya tergelincir dari ilmunya Allah? Yang saya hormati, yang saya cintai Kak Kuswaidi Syafi'i dan teman-teman sekalian, riwayat tentang ditutupnya penglihatan atau mata kaum musyrik Quraisy yang mengejar Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Padahal sebagaimana telah tadi diterangkan oleh Kak Kus ya, posisi mereka benar-benar dapat dikatakan setipis kulit ari untuk bisa mengetahui bahwa di bawah mereka ada Kanjeng Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Mungkin pada konteks kita hari ini relevan untuk kita renungkan bahwa ditutupnya mata kita oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu mata akal sehat, mata pikiran, mata hati nurani, itu menjadi kenyataan yang seyogyanya juga menjadi perhatian serius kita masing-masing. Saya ingin coba menukil beberapa ayat di dalam surat Al-Baqarah yang relevan dengan hal itu dan bisa kita renungkan malam hari ini. Dimulai dari Al-Baqarah ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun." Ketika dikatakan kepada mereka orang-orang yang mungkar kepada Allah Subhanahu wa taala, la tufsidu fil ardi, jangan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka berkata, orang-orang yang mungkar itu, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Lalu dibantah lagi oleh Al-Quran, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Oh tidak, mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak merasakan, tidak menyadari bahwa perbuatan-perbuatan mereka, ucapan-ucapan mereka, dan mungkin pula pemikiran-pemikiran mereka pada hakikatnya, pada pokoknya di mata Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerusakan-kerusakan. Ini satu. Yang kedua, lanjutan dari ayat itu. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Ketika dikatakan kepada mereka, berimanlah kalian itu sebagaimana manusia beriman, mereka berkata, qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apa iya kami ini mesti beriman sebagaimana berimannya orang-orang bodoh? Ungkapan tersebut dibantah lagi sama Al-Quran. Ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang bodoh itu, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Itu ya, cukup dua ini saja. Teman-teman sekalian, kita ini sebagian udah saya singgung di malam Kamis kemarin. Kita ini insya Allah adalah generasi yang beruntung secara akses dan fasilitas pendidikan, baik itu pendidikan agama seperti pesantren ataupun yang akademik, Islamic Studies itu loh. Apa yang enggak kita bisa akses dan pelajari hari ini tentang studi Islam? Bisa semua.
Panjenengan tinggal rajin aja, pengen tahu apa yang dimaksud maqasidus syariah menurut Yasir Auda misal. Itu gampang sekali dibaca dan dipelajari. Apa yang dimaksud dengan pendekatan sistem? Apa yang dimaksud dengan integrasi interkoneksi atau jaring laba-laba? Apa yang dimaksud dengan korpus terbuka ala Arkun? Dan sebagainya. Pemikir besar mana yang tidak bisa kita akses dan baca serta kenali, dan kita bahkan bisa kuasai pemikiran hasanah-hasanah pemikirannya hari ini, itu bisa semua. Baik itu yang murni Islamic Studies akademis seperti itu, bahkan termasuk yang berada di dalam bidang tasawuf. Panjenengan tinggal rajin twitteran aja, searching tasawuf gitu. Itu udah wahdatul wujud kabeh sini. Ungkapan-ungkapan Maulana Rumi itu luar biasa di Twitter. Duhai duka cita, jika kau punya nyali, datanglah padaku. Wah, itu kalau ditweetkan itu gagah, seolah-olah hatimu itu zuhud, wirai, manunggaling kaulo Gusti. Tapi besoknya rande det ini stres, rande yang mumet. Padahal tweet-tweetnya begitu-begitu itu. Ya oke, tidak ada masalah dengan tweet, tidak ada masalah dengan wawasan dan pengetahuan. Memang seyogyanya kita belajar, karena ahli ilmu itu sangat diagungkan dan dipuji di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tapi jangan lupa, sebagai mukmin dan muslim itu, posisi ilmu itu di berikutnya nomor satu adalah amanu. Nah, persoalan serius kita hari ini adalah kita membalik hierarki ini dan berkecenderungan menjadikan ilmu itu sebagai alat sangkal, alat skeptis terhadap otoritas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka terjadilah itu. Tentu saja Maulana Rumi ketika menuliskan duhai duka cita, jika kau punya nyali padaku, itu sudah selesai beliau itu. Perkara rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ungkapan seperti itu dipakai oleh orang yang bahkan kepada hari akhir, kepada otoritas mutlak Allah dalam mengaruniakan rizki kepada siapa yang dikehendakinya, itu aja masih skeptis, lalu ditweetkan seperti itu, wajar. Kalau tweet itu muspro, tidak berjiwa, rapuh, dilit-dilit nangis, dilit-dilit matiin HP ngambek, dikemanakan? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak bekas. Kenapa? Karena ilmunya itu mendahului imannya. Maka yang terjadi rawan kita ini lalu benar-benar ahli narasi, ahli bikin tweet, ahli apa yang nggak dikenal tentang jalan empatnya, 4 fase kehidupan manusia menurut Mullah Sadra. Wah, ngelotok, tapi nangisan, muringan, depresi, karena hatinya tidak benar-benar mengamalkan. Kalau dalam ajarannya Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasahullah, la ilaha illallahnya itu tidak jalan, tidak menjadi dasain bagi hatinya. Di antara tuturan Syekh Abdul Qadir itu begini. Ketika kita membaca la ilaha, tolehkan kepalamu ke kanan. Ketika membaca illallah, tolehkan kepalamu ke kiri. Jadi teman-teman tarekat yang melakukan itu bukan orang stres loh.
Itu ada sanad ilmunya ke sana. Cuman panjenengan nggak ngerti. Yang dimaksud menoleh ke kanan itu adalah tidak ada Tuhan. Noleh ke kanan itu memandang dunia dan seluruh isinya. Dunia dan seluruh isinya itu denegasi, difanakan. Lalu ketika menoleh ke kiri, kiri itu simbol hati, itu lalu yang ditegakkan itu hanya illallah, kecuali Allah. Begitu maksudnya. Gitu ya. Andai kita ini bisa membangun ini di dalam hati kita terus menerus seiring waktu, maka seluruh nestapa dan derita yang kita hadapi dari realitas hidup, dinamika hidup yang itu niscaya, itu akan relatif mudah untuk kita lakoni dan tempuh serta tembus gitu. Itu akan mudah. Karena memang begitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ilmu kita semakin bertambah, jangkauannya luas dan segala macam. Ketika semua ini semakin menghantar kita kepada skeptisme terhadap tadi itu, ajaran tadi itu, maka wajar di waktu yang sama kita itu menjadi golongan yang gampang sekali mengatakan, buat apa sholat tahajud? Toh itu hanya sunnah. Al-Quran lo dihanya-hanyakan, endas semua muanggalau. Buat apa nikah? Nikah itu hanya sunnah. Kanjeng Nabi dihanya-hanyakan itu. Siapa kita? Orang yang begini-begini kan karena betapa entengnya nyepelek ke skeptis terhadap kalamullah, kalamnya Kanjeng Nabi, dan menjadikan wawasannya, pengetahuannya, teorinya, literaturnya sebagai kiblatnya, sebagai sesembahannya. Inilah yang dimaksud di Al-Quran. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Tidakkah kalian melihat kepada orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, lalu Allah menjadikannya tergelincir dari ilmunya Allah? Orang ini bisa saja ilmunya itu dahsyat luar biasa. Bisa saja dia bisa memberi komparasi yang hebat tentang para pemikir Islam yang hebat-hebat itu. Tetapi ilmunya itu membawa dia tergelincir dari ilmunya Allah. Apa ilmunya Allah? Simpel. Berimanlah kepada Allah. La ilaha illallah. Simpel. Lebih lanjut ayat itu mengatakan, telinga dan hati mereka ditutup, di mata mereka diberi penutup. Begitu. Bayangkan, kita ini tahu apa-apa, mahir apa-apa, menguasai begitu banyak pengetahuan yang mungkin lebih maju dari apa yang dicapai oleh bapak kita, simbah kita, bahkan mungkin guru-guru kita di kampung dulu itu. Tetapi perkara keimanan kepada Allah, perkara kebahagiaan sebagai buahnya, kemudian kita ini berhutang banyak kepada para sesepuh kita. Itu yang terjadi. Coba ya kita pikirkan. Ilmu apa gerangan yang lalu memberikan suatu kemutlakan dalam dunia ini, dalam hidup kita? Enggak ada. Satu-satunya kemutlakan itu adalah beriman kepada Allah. Selesai. Tentu ini jangan dipahami bahwa kita lalu anti kritis. Sifat dari ilmu tentu adalah kritisisme, dan saya sepakat. Makanya saya sering guyon di Twitter itu. Mbok nek masih nom iki ojo kesusu wahdatul wujud. Mbok bacanya bakunin gitu loh. Biar roto-roto kritis, roto-roto anarko gitu. Dalam maksud jelas kita ini semua membutuhkan ilmu pengetahuan apapun itu. Panjenengan mau baca Zizek boleh. Mau baca, saya kemarin lagi ngedit bukunya Derrida itu. Ya judek, tapi saya senang. Boleh, baca apapun boleh. Tetapi sebagai mukmin, sebagai muslim, mungkin saya menyampaikan janji di Al-Quran itu
janji yang dititahkan oleh Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak mungkin ada satupun yang itu lalu tidak benar. Adapun seluruh pemikiran ilmu yang kita kaji, kita kenal, kita warisi, kita baca di luar ini, itu memiliki kemungkinan untuk luput dan tidak benar. Kepada sesuatu yang mutlak benar, bagaimana mungkin yang relatif itu lalu mengalahkan yang absolut? Tidak masuk akal. Setiap mukmin itu pasti akan mengatakan Al-Quran dan hadis Nabi itu pasti mutlak absolut benar. Begitu kan? Kita ngerti bahwa ayat hadis itu membutuhkan interpretasi. Panjenengan mau pakai metode munasabah boleh, mau pakai metode maudhu'i boleh, mau metode maudhi'i boleh, mau pakai metode makosid boleh, bahkan mau pakai metode hermeneutiknya Gadamer, Heidegger, sampai ke Paul Ricoeur misalnya boleh. Tidak ada masalah dengan seluruh ilmu itu. Tetapi janganlah lalu pemahaman tafsir kita terhadap Al-Quran itu lalu diletakkan sebagai kemutlakan kebenaran yang dilampaukan dari otoritas teks itu sendiri. Karena Al-Quran dan hadis Nabi itu pasti benar mutlak. Sebab itu teman-teman, poin di antara poin prinsip yang seyogyanya menjadi kehati-hatian kita ketika membaca Al-Quran, membaca hadis, ataupun mencoba memahami, ialah ditungganginya atau dibajaknya pikiran kita, ilmu kita oleh hawa nafsu untuk lalu mencari-cari penyimpulan-penyimpulan yang membenarkan kepentingan hawa nafsu kita. Itu problemnya. Coba nggih. Dawuh Kanjeng Nabi, an-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Tuturan ini jelas benar mutlak. Tidak boleh ada sedikit pun syak terhadap itu. Ini satu. Bahwa lalu dalam praktek hidup setiap kita memiliki penafsiran yang berbeda. Lalu ada orang yang mengatakan, saya akan menikah pada usia sekian, saya akan menikah jika, saya akan menikah kalau bla 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 dan macam-macam. Bahkan dalam hasanah sejarah intelektual kita kenal ada beberapa ulama-ulama besar yang memang tidak menikah. At-Tabari tidak menikah, Ibnu Taimiyah tidak menikah, Imam Nawawi tidak menikah. Panjenengan kalau mau ikut bisa sanad itu ilmunya, boleh. Tetapi janganlah lalu seluruh pemahaman terhadap an-nikahu sunnati itu lalu menghadirkan ungkapan bahwa ming sunnah. Masya Allah, Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi kok dimengke itu loh. Padahal adanya kita ini, adanya kafe main-main ini, adanya ngaji burdah ini, adanya saya, itu karena sababul adamnya ya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok yang nuturi begitu itu dimengke oleh kita yang ilmunya seberapa sih? Bahkan umpama panjenengan benar-benar telah menelisiki kitab tafsir besar punyanya Fakhruddin Ar-Razi, At-Tabari, Ibnu Katsir, sampai Prof. Quraisy, itu sama sekali tidak pantas, tidak layak bagi seorang mukmin untuk berani menghanyakan Kanjeng Nabi. Jika punya suatu tafsir pemahaman terhadap suatu ayat, suatu hadis, ya, silahkan ambil, bebas. Tetapi jangan lalu muncul ungkapan-ungkapan yang kesannya itu meremehkan, melecehkan,
menegasi kepada seluruh hasanah tuturan kalau Allah sama Kanjeng Nabi. Karena persis kepada beliaulah kita semua di dunia dan di akhirat akan meratap, memohon supaya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, yang wasilah terbesarnya, terjaminnya, termudahnya itu adalah takdim kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita, masa iya kita nggak pernah mendengar ayat Al-Anfal 33 itu? Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan pernah menimpakan azab padamu sepanjang Kanjeng Nabi menjadi rujukanmu, menjadi cintamu, menjadi kiblatmu. Begitu. Apakah kita tidak mendengar sebuah hadis qudsi yang menuturkan begini? Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, milik siapakah dunia jagat raya ini?" Kanjeng Nabi menjawab, "Milikmu ya Allah." "Wahai Muhammad, milik siapakah seluruh umat yang mencintaimu nanti?" "Semuanya adalah milikmu ya Allah." "Wahai Muhammad, milik siapa engkau ini?" "Aku adalah milikmu ya Allah." Lalu yang terakhir, "Wahai Muhammad, milik siapakah aku ini?" Jadi Allah bertanya kepada Kanjeng Nabi, "Wahai Muhammad, milik siapakah aku ini?" Kanjeng Nabi tidak bisa menjawab. Lalu Allah berfirman di akhirnya itu, "Aku adalah milikmu wahai Muhammad dan orang-orang yang mencintai." Bayangkan jenengan punya abah. Abah mau bilang, "Nduk, tidure jangan sampai jam 12 malam ya, biar kamu sehat." Lalu kamu atas nama anak anarko, anak kritis, progresif, antihistamin, bercanda ya, antihistaminnya bercanda ya. Anak UIN, S2 Makositus Syariah, hafal seluruh kaidah usul fikih, al-ijtihadu la yunqatu bil ijtihad. Gede-gede hafal kabeh, ngomong sama abae. Abae iki warisan lawasan. Enggak paham tentang dinamika kritisisme. Bah, aku tak jelasin satu hal. Orang tidak tidur malam itu bukan orang tidak normal. Normal, tidak normal dan abnormal menurut Foucault adalah tentang kuantitas. Kalau Abah berkumpul sama orang yang biasa tidur sebelum jam 12 malam, lalu ada salah satu yang tidak tidur, maka yang tidak tidur adalah abnormal. Tetapi kalau Abah kumpul sama orang yang seluruhnya tidak tidur, lalu ada satu yang tidur, itu yang tidur itu abnormal. Begitu kata Foucault, Bah. Ini aku tadi Abah tandas kayak tersinggung tuh hati orang tua itu. Bayangin, mungkin panjenengan belum pernah ngasuh anak ya. Coba bayangin, besok kalau panjenengan udah punya anak itu, anaknya nangis macam-macam pempesan, kapan aja diladeni sama ayah ibu. Andaikan, imajinasikan, begitulah Kanjeng Nabi menyayangi kita itu. Lalu Kanjeng Nabi dawu annikahu sunnati faman raghiba sunnati falaysa minni. Lalu ada generasi suket ngomong ming nikah kok. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Please ampun begitu sama Kanjeng Nabi sama kalamullah itu. Walaupun kita belum bisa melakoni, tidak apa-apa. Belum bisa melakoni, tidak apa-apa. Tapi jangan ngelama, jangan nyelutak. Pokoknya dalam hati, ngoten niku wis rampung toh. Rampung. Saya kira ngoten nggih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.